Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Mean, Standar Deviasi, dan Varians. Baiklah, saya sebagai pembahas pertama akan membahas tentang pengertian mean. Mean merupakan rata-rata sebuah data, yaitu hasilnya dapat didapatkan dengan cara menjumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Dengan rumus mean sama dengan X bar per N, atau mean sama dengan hasil penjumlahan data dibagi dengan jumlah data responden. Seperti contoh soal yang terdapat dalam makalah, terdapat data 100, 96, 90, 85, 83, 82, sampai dengan 23. Kemudian, semua data itu ditambah dengan hasil 1854 dan kemudian dibagi dengan jumlah responden, yaitu 30, jadi sama dengan 61,8. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membawakan materi tentang standar deviasi. Disebut standar deviasi karena sebelumnya ada deviasi rata-rata atau mean. Nah, deviasi rata-rata atau mean itu masih mengalami kelemahan, sehingga di standar deviasi ini sudah dibakukan atau distandarisasi, sehingga hasil yang dicapai sudah lebih optimal dan lebih mantap. Rumus standar deviasi adalah S sama dengan akar dari sigma X1 per N dikurangi sigma X1 kuadrat per N. Sigma X1 adalah hasil penjumlahan semua data, sedangkan sigma X1 kuadrat adalah hasil penjumlahan data X yang masing-masing sudah dikuadratkan. Sedangkan N adalah jumlah responden. Menurut saya, saat kemarin teman-teman mengerjakan soal dari dosen, teman-teman mengalami satu kesalahan, yaitu lupa bahwa hasil akhir masih dalam bentuk akar, sehingga teman-teman menggunakan hasil yang masih dalam bentuk akar digunakan untuk mencari kategorisasi. Seharusnya hasil akhir dari standar deviasi itu diakarkan dahulu, jadi kita mencari akar dari hasil tersebut. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Sylvia dan Mbak Syafira tentang yang tadi itu yang dijelaskan mean dan standar deviasi. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang rumus varians data kelompok untuk populasi. Nah, di sini keterangannya sama, hanya saja ketambahan simbol standar deviasi yang dikuadratkan, jadi S2 sama dengan simbol varians. Untuk keterangan selanjutnya sama seperti keterangan yang dijelaskan di awal di standar deviasi. Nah, untuk varians, cara menghitungnya adalah dari jumlah responden yang ada, jumlah responden 30 itu masing-masing dikuadratkan dan ditambah, lalu hasilnya ditemukan varian 19,55670. Nah, di sini kategorisasi data tinggi, sedang, rendah kita menghitung. Nah, yang tinggi min 61,8 tambah standar deviasi 19,55670. Rendah min 61,8 dikurang standar deviasi 19,55670. Nah, yang sedang min dikurang standar deviasi tadi, hasilnya adalah tinggi 81, rendah 43, sedang 43 sampai 81. Nah, seterusnya untuk pengaplikasian SPSS dari mean, standar deviasi, dan varians akan dijelaskan oleh Mbak Nana.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan SPSS untuk mencari nilai min, standar deviasi, dan varians. Sebelumnya, teman-teman harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah itu, buka lembar data view. Kemudian, tuliskan 30 data, yang mana 30 data ini kita ambil dari soal minggu-minggu sebelumnya. Baiklah, di sini saya sudah tuliskan ke 30 data tersebut secara menurun, tidak secara menyamping. Caranya, tuliskan data pertama, kemudian tekan enter. Kemudian data kedua, tekan enter, data ketiga, tekan enter, dan seterusnya hingga data ke-30. Setelah teman-teman telah mengisi ke-30 data pada lembar data view, selanjutnya kita beralih pada variabel view. Pada nama, kita tuliskan misal nilai underscore siswa. Untuk yang lain, kita sesuaikan saja. Di sini type-nya numeric, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya kita kosongkan, values dan missing-nya kita non. Kolomnya 8, alifnya right, measure-nya kita pilih scale saja. Baiklah, jika sudah, kita pilih menu analyze. Selanjutnya pilih deskriptif statistik, lalu klik frequencies. Maka akan muncul tampilan seperti ini pada lembar kerja SPSS. Kemudian nilai siswa kita pindahkan pada kolom variabel. Boleh dengan memindahkan manual secara digeser ataupun dengan mengklik tanda panah seperti ini. Setelah itu, kita pilih menu statistik. Kita memilih min, standar deviasi, dan varians pada dispersion. Jika kita ingin mencari nilai median, modus, range, maksimal, minimal, juga bisa menceklis yang lain seperti ini. Tetapi yang kita butuhkan hanya nilai min, standar deviasi, dan varians. Setelah kita menceklis nilai yang ingin kita temukan, kita klik continue. Setelah itu, terakhir kita klik OK. Baiklah, kita tunggu hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat secara bersama-sama, nilai dari ke-30 data telah muncul di sini. Nilai min 61,8, nilai standar deviasi 19,53494, nilai varians 381,614. Bisa kita cocokkan dengan hasil kerjaan kita pada minggu yang lalu, apakah sama dengan hasil dari pencarian menggunakan aplikasi SPSS ini. Jika sama, berarti bisa dipastikan bahwa hasil pengerjaan kita telah benar. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat di hari kemudian. Akhiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.